Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirvayanti. Saya sehari-hari bekerja di Universitas Muslim Maros dan sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Matematika. Hari ini Ibu akan men-share pengalaman Ibu selama mengajar matematika di Program Studi Pendidikan Matematika dan sekaligus ingin menginformasikan kepada adik-adik sekalian bahwa matematika itu sangat penting dalam kehidupan kita. Apalagi matematika ini itu selalu ada di setiap jenjang sekolah, mulai dari TK, kemudian SD, SMP, sampai dengan perguruan tinggi sekalipun. Jadi dimanapun kalian berada itu pasti selalu ada berhubungan dengan matematika. Contohnya saja ketika kalian ingin belanja di swalayan ataukah di mall, itu selalu ada diskon ya. Itu selalu ada diskon tertulis diskon 50% ditambah 40%. Nah, itu pasti kita harus menghitung ada berapa besarannya yang harus kita bayar untuk membeli barang tersebut yang memiliki diskon. Nah, itu adalah salah satu penerapan matematika dalam kehidupan kita. Nah, sebenarnya pada zaman dahulu itu sudah ada matematika. Hanya saja itu pada zaman dahulu itu manusia itu belum tahu konsep dari matematika dan berhitung. Jadi mereka itu hanya melihat dari fenomena-fenomena alam. Contohnya ketika mereka ingin menghitung fase bulan, itu mereka membuat garis. Nah, kemudian pada zaman setelahnya itu ada bangsa Sumeria bahwa dia mengganti garis itu menjadi sebuah simbol-simbol. Nah, mereka itu menciptakan yang namanya peradaban jual beli. Nah, bangsa Sumeria ini maka lahirlah yang namanya jual beli sehingga kita bisa tahu konsep aritmatika dan geometri. Nah, dari situ berkembang lagi matematika yang lebih tinggi lagi level berhitungnya. Itu bangsa Romawi itu dia menciptakan sistem penomoran. Namun bangsa Romawi pada saat itu mereka tidak bisa menghitung jumlah yang kalau bilangannya yang lebih besar, sehingga bangsa India menemukan angka 0 di sini. Nah, itulah makanya kita harus tahu sejarah ya, bahwa matematika itu sebenarnya tidak langsung ada, tapi memang dari dulu itu pada zaman dahulu itu mereka orang dulu itu sangat giat sekali untuk belajar sepanjang hayat. Nah, dari sinilah walaupun angka 0 itu sebenarnya tidak ada artinya, tapi ternyata itu memiliki makna yang lebih besar, karena ketika kita menambahkan angka 0 di belakang 10, di belakang 1 misalkan menjadi angka 10. Kemudian kalau ditambahkan lagi 2 angka 0 berarti menjadi 100 dan seterusnya. Itulah bangsa India itu menemukan angka 0 itu, sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya angka 10, angka 100, angka 1000 dan seterusnya sampai jutaan karena ada angka 0 ini. Jadi angka 0 ini sangat berarti sekali. Nah, dari sini berkembang lagi menjadi ada aljabar. Nah, aljabar ini ditemukan oleh Bapak Al-Khwarizmi. Ya, beliau ini membahasakan ide abstrak itu menjadi suatu formula dan persamaan matematika. Nah, sebenarnya untuk mencintai matematika itu sendiri itu kata kuncinya itu kalian tidak boleh menyerah. Jadi ketika kalian didatangkan oleh suatu persoalan matematika, maka kalian harus sebisa mungkin menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan mudah menyerah dalam mengerjakan matematika. Tapi kalau misalkan saya tidak mampu, saya tidak mengerti konsepnya. Nah, kalau kalian tidak mengerti konsepnya, maka
pergilah ke teman kalian yang paham dengan konsep tersebut. Jadi tidak serta-merta bahwa kalian tidak mau mengerjakan permasalahan matematika tersebut, tapi kalian harus bisa sharing bersama teman-teman kalian. Karena matematika ini kalau kalian tidak pelajari, maka kalian tidak akan bisa ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Karena matematika ini mengajarkan kita untuk berpikir kritis, logis, dan sistematis di sini. Awalnya juga ibu itu tidak suka dengan matematika, tapi ketika ibu masuk perkuliahan, itu memang agak susah bagi ibu untuk beradaptasi dengan pelajaran matematika ini. Karena di semester 1 ibu ambil jurusan matematika di Universitas Negeri Makassar, itu kita berhubungan dengan kalkulus, ada turunan, kemudian ada statistika, teori pulang dan sebagainya, dan itu sangat susah menurut ibu. Tapi ketika kita menjalaninya, ketika kita tidak mudah menyerah menyelesaikan persoalan yang diberikan kepada kita, saya yakin bahwa kalian juga bisa melalui hal tersebut. Jadi intinya di sini kalian harus bisa lebih sabar, kemudian lebih teliti, kemudian ubah pola pikir kalian. Jangan anggap bahwa matematika itu susah. Ubah pola pikir kalian di sini. Memang dari dulu itu saya tidak suka matematika karena banyak rumusnya, tapi bukan rumus. Dalam matematika itu bukan rumus yang kita gunakan di sini, tapi kalau kita tahu konsepnya, kita sudah tertanam di sini, maka saya yakin dan percaya bahwa kalian akan bisa menyelesaikan persoalan matematika apapun itu. Jadi untuk para adik-adik mahasiswa maupun calon mahasiswa yang mau belajar matematika, itu kembangkan dan asah pikiran kalian, ubah konsep mindset kalian terkait dengan matematika ini. Oke? Ada beberapa hal juga yang terkait dengan pentingnya matematika itu. Yang tadi itu adalah bahwa matematika itu mengajarkan kita tentang penghidupan. Itu jelas bahwa kita harus lebih sabar lagi, lebih teliti lagi. Itu sangat berhubungan dengan matematika di sini. Karena setiap kita mendapatkan persoalan matematika itu pasti kita harus teliti dalam menghitungnya. Kemudian tetap sabar walaupun kita belum menemukan hasilnya. Nah, dari sini, dari matematika ini kita bisa menciptakan suatu penelitian. Kita bisa mempublikasikan hasil penelitian kita kepada orang lain. Contohnya saja, kenapa kamu tidak suka dengan matematika? Nah, itu pasti kan banyak sekali alasannya. Ada beberapa aspek sehingga tidak suka dengan matematika itu bisa diteliti, dan hasil penelitian kalian itu bisa dipublikasikan ke orang lain supaya bisa dibaca. Nah, kemudian pembelajaran matematika ini itu sangat besar sekali peluangnya untuk bekerja di luar sana, karena dimanapun kita berada, walaupun kita bukan jurusan matematika, tapi kalau kita tahu konsep matematika itu ada saja kita bisa mendapatkan pekerjaan yang terkait dengan matematika. Contohnya saja kita menjadi tentor di bimbingan belajar, itu bisa, atau bisa menjadi pengolah data statistika. Nah, itu sangat besar sekali peluangnya. Ataukah kita ingin menjadi penganalisis data, itu juga bisa. Jadi untuk belajar matematika itu sangat penting sekali menurut saya. Kita tidak bakalan bisa belajar tentang fisika, kimia, biologi kalau tidak ada matematika, karena semua ilmu tersebut itu berasal dari matematika terlebih dahulu. Contohnya saja Isaac Newton. Jadi ketika Isaac Newton lagi duduk di bawah pohon, kemudian dia melihat apel jatuh ke tanah, itu kan ada gravitasi. Dia berpikir kenapa bisa apel itu jatuh ke tanah, kenapa nggak jatuh ke atas misalkan. Nah, dia berpikir seperti itu. Kemudian bagaimana tingkatan penurunannya itu apel. Nah, itu
berhubungan dengan turunan matematika. Makanya itu penting sekali kita belajar matematika. Jadi jangan anggap bahwa matematika itu susah ya atau sulit, sama sekali tidak. Jadi yang saya sarankan kepada kalian, ubah pola pikir kalian, pahami matematika itu. Kalau kalian tidak rumit untuk menyelesaikan suatu persoalan, maka cari teman kalian yang bisa. Oke? Mungkin itu saja yang bisa Ibu sharekan terkait dengan bahwa matematika itu penting sekali dalam kehidupan kita dan untuk masa depan yang akan datang juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.